Bab 28, Bab 2148, Nyanyian Bulan Bagian 2. Kekuatan yang sangat mengerikan, dan itu hanya pembuluh darah? Tatapan Hua Fuchen tetap tertuju ke medan perang. Pikirannya berpacu saat dia menganalisis kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Dian Jiushi. Pembuluh darah amarah besar saja telah mendorongnya ke alam kekuatan yang sebanding dengan alam kepunahan ilahi tingkat 9 tingkat menengah. Namun, ini hanya sebagian kecil dari apa yang mampu dilakukan oleh fisik amarah besar yang sebenarnya. Cengkeramannya pada sandaran tangan kursinya mengencang tanpa terasa. Dia tidak pernah meragukan keputusannya dalam memilih Meng Jianyuan, Yunche, sebagai calon menantunya. Tetapi pertempuran ini menjadi pengingat yang suram. Sebuah pengingat bahwa Raja Abisal sendiri adalah makhluk yang sepenuhnya memiliki fisik amarah besar. Tidak seperti Dian Jiushi, yang kekuatannya hanya berasal dari mewarisi pembuluh darah, seluruh tubuh dan jiwa raja dipahat dari esensi amarah besar. Kekuatan macam apa yang diberikannya? Pikiran itu membuat Hua Fuchen merinding. Sepanjang sejarah abis, kekuatan monarch tetap menjadi misteri. Setiap makhluk di negeri ini mengakui bahwa dia adalah eksistensi terkuat di abis, namun tidak ada satu jiwa pun yang pernah benar-benar mengukur kekuatannya. Bahkan 7 dewa sejati dari kerajaan ilahi, penguasa yang tak tertandingi di wilayah mereka sendiri, tidak berani menantang dewa sejati kuno dari Tanah Suci. Dan Abyssal Monarch berada di level yang lebih tinggi. Seberapa dalam kekuatannya sebenarnya? Di dekatnya, Hua Qingying mendesah dan menggelengkan kepalanya. Meskipun vena amarah besarnya memberinya kekuatan tempur yang luar biasa, masih ada batas berapa lama dia bisa mempertahankannya. Meski begitu, itu seharusnya cukup baginya untuk menyelesaikan pertarungan. Aku khawatir permintaannya pada akhirnya akan terpenuhi. Kata-katanya ringan, namun di dalamnya mengandung beban yang menyebabkan ketegangan dia menyebar di antara orang-orang di dekatnya. Dia berbicara dengan lembut, tetapi dengan tingkat kultivasi mereka, semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas, dan mereka semua mengerti apa yang dia maksud. Dekrit raja telah dikeluarkan. Permintaan telah dikabulkan. Dan bahkan telah disetujui oleh Bupati Ilahi tanpa cahaya. Apa yang dapat mereka lakukan sekarang? Bahkan jika mereka menentangnya, bahkan jika mereka membencinya, tidak ada yang dapat mereka ubah. Yang dapat mereka lakukan hanyalah menonton. Qing Yue. Yunche mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya, mengeluarkan jejak darah samar. Seluruh tubuhnya kaku, hatinya dipenuhi badai amarah dan ketidakberdayaan. Nalurinya berteriak padanya untuk menerobos medan perang, untuk campur tangan, untuk menghentikan kegilaan ini, namun dia tahu bahwa dia tidak bisa. Dia tidak takut pada Dian Jiushi. Jika dia memasuki kondisi Dewa Abu, dia dapat memanggil kekuatan yang menyaingi alam terbatas ilahi. Namun ini bukan hanya tentang pertempuran. Jika Dian Jiushi menang, itu berarti Xia Qingyue, Shen Hui, akan dipaksa menjadi tunangannya. Siapa yang waras yang akan berdiri dan melihat istrinya sendiri dibawa pergi? Namun, tidak peduli seberapa besar amarah yang mendidih dalam dirinya, tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk mencabik-cabik Jiushi, dia tidak berdaya saat ini. Dia sudah mengungkap banyak rahasianya dan dia tidak mampu melakukannya lagi tanpa menimbulkan kecurigaan. Di atas medan perang, Dian Jiushi tersenyum. Nadanya masih membawa aura penakluk yang baik hati. Peri Wui, aku mengagumi kekuatan dan tekadmu, tetapi kau tidak akan bisa mengalahkanku. Tolong, menyerahlah sekarang sebelum kau menderita cedera lebih lanjut. Kesopanan seorang pria sejati. Lapisan tipis kesopanan yang nyaris menutupi kesombongannya yang luar biasa. Namun, seperti yang diharapkan, Shen Hui tidak menanggapi. Matanya tetap dingin, pendiriannya tak tergoyahkan. Ekspresi Dian Jiushi sedikit menggelap.
jadilah. Lalu, boom! Aura emasnya meletus sekali lagi, kekuatan yang begitu dahsyat hingga membersihkan seluruh medan perang dari debu dan puing dalam sekejap. Jantung Yunce berdegup kencang. Vena amarah besar bukanlah vena biasa. Itu adalah pecahan dari hal yang pernah membuat Raja Abyssal menjadi makhluk yang tak tertandingi. Bahkan dalam bentuk Dian Jiushi yang tidak lengkap, itu memberinya kekuatan yang jauh melampaui tingkat kultivasinya. Cahaya keemasan melonjak seperti badai ilahi, menerangi medan perang, menenggelamkan semua yang ada di bawah kekuatannya. Di hadapannya, api Shen Wei tampak seperti setetes air di bawah hujan yang tak berujung. Cahaya keemasan yang luar biasa dari kekuatan Dian Jiushi menerpa Shen Wei seperti dekrit surgawi, kekuatan yang begitu menyesakan hingga udara terasa berat di paru-parunya. Namun, tatapannya tetap dingin dan tegas seperti sebelumnya. Alih-alih mundur, dia mengangkat tangannya, dan pada saat itu, sebuah pedang muncul dalam genggamannya. Saat bilahnya yang halus dan berbentuk bulan sabit itu muncul, reaksi yang nyata muncul di jajaran kerajaan ilahi bulan dan bintang. Apa? Beberapa tetua mengerutkan kening, merasakan sesuatu yang sangat familiar tentang senjata itu. Namun, tidak ada yang bereaksi sama intensnya dengan Moon Divine Regen. Matanya melebar, sekilas pengenalan yang tak salah lagi melintas di matanya. Pedang itu, mengapa auranya terasa hampir identik dengan senjata suci leluhur kita? Berbalik tajam, dia melirik ke arah Star Divine Regen, hanya untuk menemukan rekannya sudah menatapnya. Tatapan mereka terkunci, namun tidak ada yang punya jawaban. Hanya kebingungan bersama. Di medan perang, cengkeraman Shen Wei mengencang di gagangnya. Dia tidak pernah tahu nama senjata ini. Itu tidak bernama baginya, sama seperti dia tidak bernama sebelum Eternal Night menemukannya. Namun ketika dia menggunakannya, rasanya benar. Itu adalah satu-satunya hal yang dia miliki ketika dia ditemukan, satu-satunya sisa masa lalunya. Namun, setiap kali dia memanggilnya, setiap kali dia memasukkan kekuatannya ke dalamnya, ada sesuatu yang lain. Bisikan di kedalaman jiwanya. Sebuah perasaan. Kesedihan. Kesedihan yang begitu dalam, begitu jauh, namun begitu erat terikat pada bilah pedang itu sehingga terasa hampir hidup. Seolah-olah pedang itu sendiri berduka. Seolah-olah pedang itu mencoba memberitahu sesuatu padanya. Seolah-olah pedang itu tidak ingin diayunkan dengan cara seperti itu, namun tetap membiarkannya. Jari-jari Shen Wei melingkari gagang pedang, cengkeramannya mantap. Kaulah satu-satunya masa laluku. Suaranya pelan, hanya diucapkan dalam benaknya. Entah kau ingin mengikutiku atau tidak, aku tidak punya pilihan selain menggunakanmu. Saat pikiran itu berlalu, resonansi lembut namun tak kentara bergema di dalam bilah pedang itu, seolah-olah pedang itu mengakui tekadnya. Dan kemudian, api merahnya meletus sekali lagi. Burung gagak emas, burung phoenix, dan burung vermilion masing-masing adalah binatang api ilahi, namun api mereka menyala dengan sifat yang sangat berbeda. Meskipun semuanya membawa kekuatan penghancur dan pemurnian, esensi api mereka sama uniknya dengan makhluk surgawi itu sendiri. Api gagak emas adalah perwujudan dari keganasan yang tak terkendali, api yang membakar dengan kekacauan yang dahsyat, melahap semua yang ada di jalannya dengan rasa lapar yang tak terpuaskan. Api itu mentah, merusak, dan sama sekali tak kenal ampun, membakar bukan hanya tubuh tetapi juga esensi dari apapun yang disentuhnya. Api Phoenix, sebaliknya, adalah api keseimbangan dan ketahanan. Meskipun tidak sebanding dengan kehancuran api gagak emas, api itu tetap merupakan kekuatan yang harus ditakuti. Baik yang merusak maupun memulihkan, api itu membawa kekuatan kelahiran kembali, yang memungkinkan mereka yang menggunakannya untuk bertahan dan bangkit kembali bahkan dari ambang kematian. Dan kemudian,
ada api burung vermilion. Tidak seperti dua api lainnya, api ini bukan hanya kekuatan penghancur, tetapi juga kekuatan penghakiman dan pemurnian. Api itu membawa api penebusan, kekuatan ilahi yang membakar habis kejahatan dan memulihkan ketertiban dunia. Tidak seperti api Phoenix dan Golden Crow yang membakar tanpa pandang bulu, api burung vermilion tidak melukai mereka yang hatinya tetap murni. Bagi mereka yang baik hati dan berbudi luhur, api itu adalah kehangatan yang lembut. Namun bagi mereka yang jiwanya tercemar oleh kedengkian, api itu adalah kobaran api yang tak terhindarkan, yang menghancurkan mereka hingga tak bersisa. Api itu tidak hanya menghancurkan. Api itu menghakimi. Screech! Udara bergetar saat hantu burung vermilion muncul di belakang Shen Wei, sayapnya yang besar membentang di medan perang seperti pertanda ilahi. Api yang menyelimuti tubuhnya meraung hidup, membakar dengan intensitas yang tampaknya menolak keberadaan kegelapan. Namun, di dalam dengungan pedang suci di genggamannya, ada sesuatu yang lain, kesedihan. Seolah-olah bilah pedang itu sendiri meratapi cara ia diayunkan, membisikkan ratapan akan sesuatu yang telah lama hilang. Namun terlepas dari protesnya yang diam, api burung vermilion melonjak menembus senjata itu, melapisinya dengan api neraka berwarna emas dan merah tua yang berputar-putar di angkasa itu sendiri. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menebas ke depan, dan lengkungan api ilahi yang menyilaukan merobek udara, mendistorsi kenyataan saat melesat menuju Dian Jiuzhi dengan momentum yang mengerikan. Namun, Dian Jiuzhi hanya mencibir. Trik kecil tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan absolut. Aura emasnya berkobar, membelokkan ruang di sekitarnya saat dia mengulurkan satu tangan. Dengan gerakan menggenggam yang santai, tangan emas halus muncul di udara, mencerminkan gerakannya. Konstruksi seperti hantu ini, yang terbentuk dari kekuatan vena amarah agungnya, memancarkan kehadiran yang menindas, keras kepala, gigih. Boom! Api burung vermilion menghantam tangan emas itu dengan ledakan yang memekakkan telinga, tetapi alih-alih menerobos, api itu malah diredam, lenyap menjadi ketiadaan saat kekuatan emas menghancurkannya hingga tak terlihat. Terdengar suara tertahan dari penonton. Dia bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, bahkan apinya tidak berguna melawannya. Tetapi sebelum bara api yang tersisa memudar, hembusan angin tiba-tiba menderu di medan perang. Mata Dian Jiuzhi menajam, nalurinya berkobar karena khawatir. Dia pergi. Pada saat itu, seberkas cahaya emas melesat di udara. Shen Wei telah menghilang dari posisi aslinya. Sayap hantu burung vermilion telah meledak menjadi semburan api yang bersinar, mendorongnya maju dengan percepatan yang sangat ekstrim sehingga ruang di belakangnya melengkung setelah gerakannya. Dia muncul kembali di belakangnya dalam sekejap mata, pedangnya sudah turun. Cih! Sebelum dia bisa bereaksi sepenuhnya, bilah api itu menghantamnya. Boom! Saat pedang itu mengenai sasaran, gelombang kejut meletus, mengirim Dian Jiuzhi terbang mundur seperti komet. Tubuhnya melesat melintasi medan perang, meluncur di atas batu dengan kekuatan yang cukup untuk mengukir parit dalam di tanah. Darah bergolak di tubuhnya, pembuluh darahnya berdenyut karena benturan yang tak terduga. Dia terlempar. Boom! Dan dengan ledakan aura emas yang dahsyat, wujudnya tiba-tiba berhenti di udara. Kakinya menghantam tanah, menghentikan momentumnya sepenuhnya, dan dia perlahan bangkit berdiri tegak, menyeka darah dari sudut bibirnya. Kemudian, dia menyeringai, tetapi itu adalah senyuman yang aneh dan tidak wajar. Tubuhnya bergetar, dan untuk sesaat, sepertinya dia sedang melawan sesuatu yang dalam di dalam dirinya sendiri. Kau benar-benar menyakitiku sedikit. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Kemudian, dengan sentakan kepalanya yang tiba-tiba, ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang liar, sesuatu yang tidak terkendali. Baik.
Baik, baik. Suaranya menggelegar seperti binatang buas yang hampir kehilangan kendali. Aura keemasannya berkobar hebat, seluruh kehadirannya berubah lebih kacau setiap detik. Ada apa dengan Jiushi? Alis Yunche berkerut karena khawatir. Serangan tunggal itu hampir tidak mengeluarkan darah. Itu bukan pukulan yang fatal, juga tidak menyebabkan kerusakan serius. Namun, reaksi Dian Jiushi, matanya, ekspresinya, auranya yang ganas, terlalu ekstrim. Seolah-olah ia ingin membunuh Xia Qingyue dengan cara apapun. Mengapa? Pembuluh darah amarah besar, Yuan Er. Suara Meng Kongqian tenang, tetapi ada pemahaman yang mendalam di dalamnya. Pembuluh darah ini memberinya kekuatan yang luar biasa, tetapi seperti yang tersirat dari namanya, semakin lama ia menggunakannya. Tatapan Meng Kongqian menajam saat ia memperhatikan gerakan Dian Jiushi yang tidak menentu. Semakin ia mengendalikannya, amarah mengaburkan akal sehat. Semakin lama pertarungan ini berlarut-larut, Dian Jiushi akan menjadi semakin kejam dan tidak masuk akal. Rasa dingin menjalar di tulang punggung Yunche. Jadi begitulah. Dian Jiushi telah memegang kendali hingga sekarang. Dia telah menggunakan kekuatannya dengan arogansi, kekejaman, tetapi masih dengan pengendalian diri. Namun Shen Wei telah mendaratkan serangan telak. Dan sekarang, vena amarah besar telah merespons. Dian Jiushi memutar bahunya, urat-urat di lengannya menonjol dengan energi mentah yang melonjak. Aura emasnya berkobar keluar, lebih ganas dari sebelumnya, menelan medan perang dalam cahaya yang menindas yang membuat langit bergetar. Kalau begitu izinkan aku. Gumamnya, suaranya dipenuhi dengan rasa geli yang gelap. Untuk membalas budi. Dan dengan itu, dia menghilang. Bayangan emasnya hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum menghilang menjadi ketiadaan, karena dia telah muncul kembali tepat di depan Shen Wei. Boom! Tinjunya, yang bersinar dengan kekuatan penuh dari vena amarah besarnya, menghantam. Tinju penghancur raja tanpa batas. Suara Dian Jiushi meledak seperti guntur di medan perang, seluruh tubuhnya berdenyut dengan cahaya keemasan yang luar biasa. Nadinya melonjak dengan kekuatan ilahi, nadi amarah besar menyala sepenuhnya, meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang tak terduga. Saat tinjunya melesat ke depan, kekuatannya yang luar biasa mendistorsi udara, membengkokkan ruang di sekitarnya. Langit tampak bergetar, seolah tunduk pada kekuatan di balik serangannya. Kekuatannya mencapai kepunahan ilahi tingkat 9 tingkat menengah. Shen Wei hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Dunia di sekitarnya kabur, tekanan dari serangannya menekan kulitnya seperti 1000 bilah pisau. Bahkan sebelum tinjunya mendarat, dia merasakan kekuatannya menghancurkan tulang-tulangnya. Boom! Tinju emasnya menghantamnya dengan kekuatan penuh, melenyapkan aura pelindungnya dalam sekejap. Retakan yang memuakkan bergema di seluruh arena. Suara tulang patah. Tubuh Shen Wei terlempar seperti layang-layang yang putus, jejak darah menyembur dari bibirnya saat dia melesat mundur. Dampaknya begitu dahsyat hingga wujudnya kabur di medan perang, nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Saat tubuhnya menghantam tanah, ledakan yang mengguncang bumi meletus. Boom! Sebuah kawah besar terbentuk di titik benturan, tanah di bawahnya pecah, mengirimkan puing-puing dan debu bergerigi membumbung ke udara. Kekuatan tabrakan mengirimkan gelombang kejut di seluruh medan perang, beriak keluar seperti gelombang pasang yang tak terhentikan. Untuk sesaat, hanya ada keheningan. Lalu, wih! Teriakan alarm dari area tempat duduk kerajaan ilahi malam abadi memecah keheningan. Para tetua, dan bahkan tokoh-tokoh berpangkat tinggi berdiri, wajah mereka berubah ngeri saat mereka menatap medan perang yang hancur. Semua peserta dari Eternal Night terkesiap kaget,
Tangan mereka mengepal erat saat kekhawatiran memenuhi mata mereka. Tetulangnya, dia. Seorang tetua tergagap, suaranya serak karena tidak percaya. Serangan itu terlalu hebat, gumam yang lain. Mereka semua tahu seberapa kuat serangan Dian Jiushi. Tinju penghancur raja tanpa batasnya bukan sekedar teknik biasa. Itu adalah puncak dari seni tertinggi kerajaan ilahi tanpa batas, teknik yang dirancang untuk menghancurkan gunung dan memusnahkan medan perang. Dan Shen Wei, dia telah menerimanya langsung ke dada. Duduk di bagian kerajaan ilahi tanpa batas, Dian Rahu, Bupati ilahi tanpa batas, menyaksikan medan perang dengan ekspresi yang tidak terbaca. Di sampingnya, beberapa tetua kerajaannya bertukar pandangan diam. Dia benar-benar tidak perlu sejauh itu, salah satu dari mereka mendesah. Dian Rahu mengangguk pelan, ekspresinya tak terbaca. Namun jauh di dalam hatinya, secercah kegelisahan muncul di hatinya. Bahkan ia tak menyangka putranya akan kehilangan kendali atas kekuatan pembuluh darah secepat ini. Dian Jiushi telah berlatih selama bertahun-tahun untuk menguasai pembuluh darah amarah besar, untuk berjalan di garis tipis antara kekuatan dan kegilaan. Namun kini, di depan mata semua orang, ia menyerah. Seharusnya ia tahu. Kekuatan pembuluh darah amarah besar adalah kekuatan yang tak kenal ampun. Kekuatan itu memberi penggunanya kekuatan yang tak tertandingi. Namun dengan harga yang harus dibayar. Semakin lama seseorang menggunakannya, semakin kuat mereka. Putranya telah menjadi lebih kuat, itu tak terbantahkan. Namun, apakah ia benar-benar lupa? Ini bukanlah pertarungan untuk membunuh Shen Wei. Ini adalah pertarungan untuk memenangkannya sebagai tunangannya. Jika dia kehilangan dirinya karena pengaruh Vena, maka tidak akan ada kemenangan. Hanya kehancuran. Di area tempat duduk kerajaan ilahi penenun mimpi, seluruh tubuh Yun Che menegang. Jari-jarinya menancap di telapak tangannya, kuku-kukunya menusuk kulitnya. Napasnya menjadi tidak teratur, dadanya sesak dengan amarah yang mengancam akan meledak. Dia mengerahkan seluruh tekadnya untuk tidak menyerbu medan perang. Meskipun dia telah mengetahui kekuatan luar biasa yang dimiliki Dian Jiushi, menyaksikannya secara langsung sama sekali berbeda. Kekuatan serangan, kehancuran yang ditimbulkannya, itu mengerikan. Dan bagian terburuknya, Shen Wei adalah King Yue-nya. Dia adalah istrinya. Dia mungkin tidak tahu mengapa dia sekarang menjadi Shen Wei, tetapi itu tidak masalah. Memikirkannya dipaksa bertunangan dengan Dian Jiushi, seorang pria yang melihatnya tidak lebih dari sekadar piala, sudah cukup untuk membuat darah Yun Che mendidih. Namun, meskipun dengan segala amarahnya, dia tahu dia tidak bisa ikut campur. Duduk tinggi di atas, Raja Abyssal mengamati medan perang dalam diam, ekspresinya tidak terbaca saat pemandangan terbentang di hadapannya. Jari-jarinya mengetuk pelan sandaran tangan singgasananya, setiap ketukan yang terukur merupakan irama perenungan yang tenang. Di sisinya, para imam besar tetap tenang, indera keilahian mereka terkunci pada pertempuran. Namun, mereka sedikit menyipitkan mata. Di arena, Shen Wei, yang dulunya tenang dan anggun, kini babak belur dan berlumuran darah. Jubahnya yang dulunya murni robek dan basah oleh warna merah tua, napasnya tersengal-sengal. Dia hampir kehilangan kesadaran karena serangan itu. Hanya dalam beberapa pertukaran singkat, Shen Wei sudah tumbang. Di sisi lain Dian Jiushi berdiri tegak, aura keemasannya masih menyala. Dadanya naik turun dengan napas yang berat. Senyum kemenangannya yang ganas nyaris tak tertahan, seolah-olah dia telah mengklaim hadiahnya.